Adrenaline, yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Raka Muhammad Fandi. Nah, di sini saya akan membahas materi yang terbaru itu lab setup, teman. Dan di lab setup ini itu ada beberapa materi, teman. Ya, yang pertama itu ada pengenalan topologi, kemudian install Debian server, kemudian ada install Ubuntu desktop, kemudian ada install Ubuntu server, dan ada cloning Debian, snapshot virtual machine, setup topologi, kemudian yang terakhir itu konfigurasi RAM, VM, teman. Nah, langsung saja itu ke materi yang pertama, pengenalan topologi, teman. Nah, di sini saya ada simulasi pengenalan topologi. Nah, di sini teman-teman lihat. Nah, di sini kan ada host OS. Nah, host OS ini merupakan laptop kita yang akan terhubung ke router Debian. Nah, yang mana router Debian ini dia menggunakan Debian server, teman-teman. Nah, yang akan kita setup nantinya di VirtualBox, teman-teman. Nah, router Debian juga ini dia akan terkoneksi ke klien Ubuntu, teman-teman. Nah, atau Ubuntu desktop yang ini. Nah, kemudian router Debian juga ini akan terhubung ke internal network atau terkoneksi ke internal network, yang mana internal network ini terdapat dua server, teman-teman, yaitu yang pertama ada server yang pertama itu server Debian, teman-teman. Nah, kemudian yang server kedua itu server Ubuntu, teman-teman. Nah, mungkin itu saja pembahasan yang pengenalan topologi, ya, teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan membahas materi yang kedua itu install Debian server, teman-teman. Saya salvo. Nah, di sini saya sudah menghapus file-file yang saya sudah buat sebelumnya, teman-teman. Nah, langsung saja kita ke mode new, teman-teman. Nah, ini kemudian namanya ini bisa router Debian, teman-teman. Nah, untuk tipenya ini Very Linux, kemudian versinya Debian 64 bit, dan kita next, ini next lagi, next. Kita coba ke setting dulu, kita ke display sistem prosesor ya 2. Coba oke, teman. Kemudian kita start, teman. Nah, di sini otomatis si router Debiannya meminta ISO Debiannya, teman-teman. Nah, berhubung saya sudah menggunakannya sebelumnya, di sini otomatis sudah tertempel, teman-teman, yang ISO Debiannya. Nah, di sini saya pakai Debian yang versi 12.11, teman. Kita coba start. Nah, di sini teman-teman pilih yang install, teman-teman. Enter. Tunggu. Nah, di sini teman-teman bisa pilih yang Inggris dulu, teman-teman. Pilih yang Inggris. Kemudian ininya yang
Karena tidak ada Indonesia, teman-teman, kita ke order dulu, kemudian pilih Asia, kemudian cari Indonesia ini, dan enter. Nah, untuk yang ininya pilih yang United States, teman-teman, dan enter. Kemudian Amerika, Inggris, teman-teman, kita coba enter. Kita tunggu proses loadingnya. Nah, untuk hostname di sini teman-teman bisa pilih namanya bebas, teman-teman. Sini saya coba namanya router Debian saja, teman-teman. Nah, kemudian enter. Domainnya di sini, domainnya debian.com saja, teman-teman, dan enter. Nah, di sini teman-teman masukkan buat password root, teman-teman. Nah, berhubung ini untuk belajar, teman-teman bisa masukkannya yang gampang saja, ini 1 2 3 4 saja, teman-teman. Kemudian bisa teman-teman enter. Masukkan lagi 1 2 3 4 dan enter. Nah, untuk full name for the user di sini teman-teman bisa pilih yang masukkan saja yang router Debian. Nah, seperti ini, teman-teman. Enter. Ini sama, password usernya samakan saja, teman-teman. Enter. Masukkan lagi. Nah, di sini teman-teman bisa select ACD ini, pilih yang Sumatera Jakarta ini, teman-teman. Enter. Kemudian tunggu. Untuk versi ini pilih yang atas juga, teman-teman. Tekan enter dan enter. Pilih yang Alpes, kemudian yang finish. Kita coba enter, teman-teman. Nah, sini terus pilih yang yes saja, teman-teman. Enter.
kita tunggu proses loadingnya. Nah, di sini proses instalasi yang barusan sudah selesai teman-teman. Kemudian di sini untuk yang scan extra ini pilih no teman-teman. Untuk yang ini juga pilih no. Saya tunggu prosesnya lagi. Di sini pilih yang no lagi teman-teman. Nah, di sini teman-teman untuk yang choice software teman-teman bisa pilih yang SSH server teman-teman. Pilihnya menggunakan spasi, kemudian enter. Di sini kita tunggu prosesnya sampai 1400 menit. Nah, berhubung ini makan waktu yang cukup lama ya teman-teman, jadi saya akan cut dulu videonya teman-teman. Nah, di sini proses yang instalasi tadi sudah selesai teman-teman. Nah, untuk yang install the group ini teman-teman bisa pilih yang ya saja teman-teman. Kemudian ini pilih yang bawah ini, kemudian enter. Nah, kita tunggu prosesnya lagi. Nah, oke teman-teman, di sini untuk proses instalasi yang barusan itu sudah selesai teman-teman. Proses sisanya di sini untuk please choose continue, ini pilih continue saja teman-teman, enter. Nah, kita tunggu. Sini enter saja teman-teman. Ini kita tunggu prosesnya dulu teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat sini saya sudah bisa menurutnya. Kita coba masuk teman-teman, coba klik ininya, kemudian masukkan password yang tadi saya sudah buat, itu 234 itu passwordnya. Coba enter. Sini kita tunggu dulu teman-teman. Nah, sini sudah bisa masuk ya teman-teman. Nah, itu tadi untuk penginstalan Debian server teman-teman. Nah, ini kita X saja. Ini kita coba masuk ke terminal teman-teman. Sini kita coba berikan yang sistem ctl isolate multi user target teman-teman. Nah, saya coba enter. Agak bisa ya teman-teman. Oh sorry teman-teman. User dot target.
coba enter. Nah, di sini teman-teman kita masukkan saja passwordnya sama 1 2 3 4 dan ini teman-teman. Nah, otomatis nanti masuk ke sini teman-teman. Nah, mungkin itu saja pembahasan tentang install Debian server ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi yang ketiga, itu install Ubuntu Desktop teman-teman. Nah, untuk install Ubuntu Desktop teman-teman bisa ke Google Chrome saya di sini. Kemudian teman-teman bisa cari saja di sini download Ubuntu Desktop teman-teman. Nah, teman-teman bisa klik saja yang Ubuntu ini. Nah, kemudian download ini teman-teman. Nah, berhubung saya sudah mendownloadnya dan jadi tidak usah mendownloadnya lagi teman-teman, langsung saja ke Sabok di sini. Nah, teman-teman bisa langsung saja ke mode tools, kemudian ke mode new. Di sini saya memberikan namanya itu Ubuntu Desktop sebagai klien teman-teman. Klien. Nah, kalau sudah teman-teman bisa klik start saja. Kita tunggu proses loadingnya teman-teman. Nah, di sini si VirtualBox-nya meminta untuk memasukkan ISO Ubuntu-nya teman-teman. Teman-teman bisa klik yang ini, kemudian ke order. Nah, teman-teman bisa masukkan yang file ISO Ubuntu yang sudah di-download, kemudian open, kemudian mount and retribution. Kita coba tunggu, ini kita coba enter saja. Kita tunggu untuk proses loadingnya teman-teman. Nah, di sini sudah selesai proses loading yang pertama tadi teman-teman. Nah, ini adalah tampilan awal ketika menginstal Ubuntu Desktop teman-teman. Nah, teman-teman bisa, ini kan ada dua pilihan, ada try Ubuntu dan install Ubuntu teman-teman. Nah, teman-teman bisa klik saja yang install Ubuntu ini. Nah, kemudian untuk bahasa ini pilih yang English teman-teman. Coba continue. Nah, di sini teman-teman bisa langsung saja klik continue. Nah, di sini untuk installation type-nya saya pilih yang paling atas, itu yang erase disk and install Ubuntu teman-teman. Kemudian install now saja. Kita tunggu.
Nah, untuk yang ini teman-teman bisa langsung saja continue teman-teman. Nah, untuk pemilihan lokasi ini kan Jakarta nih. Karena saya tinggal di Bandung, jadi pilih Bandung saja. Cari Bandung. Siapa Indonesia ini teman, kemudian continue. Nah, di sini memasukkan nama ya teman-teman. Untuk memasukkan nama itu bebas ya teman-teman, terserah teman-teman di sini. Nah, di sini saya masukkan namanya itu nama saya sendiri, ke Panji. Nah, untuk username yang ini saya coba yang Raka doang teman-teman. Untuk password ini bebas teman-teman, saya 1 2 3 4 5 saja. Tuliskan ulang 1 2 3 4, kemudian continue teman-teman. Nah, ini adalah kita nunggu proses instalasinya. Nah, di sini untuk proses penginstalannya sudah selesai teman-teman. Nah, di sini kan ada bacaan restart now, teman-teman bisa klik saja yang restart now ini. Coba klik. Nah, ini kita tunggu dulu teman-teman. Nah, untuk proses instalasinya sudah selesai teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ada username saya yang tadi saya sudah masukkan teman. Kita klik saja, kemudian masukkan passwordnya teman-teman. Ini kita tunggu, kalau awal-awal memang agak lama ya teman-teman. Nah, jadi ini adalah tampilan di awal menu teman-teman. Kita coba skip dulu yang ini. Next. Nah, jadi ini adalah tampilan awal di Ubuntu desktop teman-teman. Nah, untuk proses instalasinya seperti itu teman-teman. Nah, mungkin itu saja tentang materi yang ketiga, itu install Ubuntu desktop teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi yang selanjutnya, itu install Ubuntu server teman-teman. Nah, sini simulasi. Nah, tadi kan saya sudah mendownload Ubuntu desktop, kemudian mendownload router Debian. Nah, sekarang saya akan mendownload Ubuntu server ya teman-teman. Nah, untuk pendownloadan Ubuntu server kan itu udah dipraktekkan pada video sebelumnya teman-teman. Nah, jadi di sini saya sudah mendownload ini kita ke setting teman-teman. Nah, untuk ininya sama seperti yang kemarin teman. Nah, ini ketika saya start ini pasti bisa teman-teman. Jadi ini kalau di start menunggu lama, jadi tidak usah dulu teman-teman. Nah, mungkin itu saja tentang install Ubuntu server teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi selanjutnya, itu cloning Debian teman-teman. Nah, saja untuk cloning Debian teman-teman, di
Di sini kan ada Ubuntu server, kemudian Ubuntu desktop sebagai klien, kemudian ini ada router Debian. Untuk cloningnya teman-teman bisa klik kanan saja. Nah di sini kan ada clone teman-teman, atau bisa Ctrl O teman-teman. Kita coba klik clone. Di sini namanya kita ganti saja teman-teman. Ininya coba server Debian teman-teman. Server Debian clone teman-teman. Nah, untuk clone type-nya di sini saya full clone saja teman-teman. Nah, kalau sudah teman-teman bisa klik finish. Nah, tunggu beberapa menit teman-teman. Jadi ini tidak perlu memakan waktu yang cukup lama teman-teman. Nah, ini sudah bisa berhasil mengklon yang router Debian menjadi ke server Debian teman-teman. Ininya sama saja teman-teman, coba ada namanya saja teman-teman. Dan mungkin itu saja tentang cloning Debian teman-teman. Nah selanjutnya kita akan masuk materi yang selanjutnya. Kita akan membahas materi yang snapshot virtual machine teman-teman, atau VM. Nah di sini kita langsung saja ke VirtualBox. Nah di sini kan ada router Debian, Ubuntu desktop sebagai klien, Ubuntu server. Nah ini yang barusan saya server Debian yang sudah di-clone teman-teman. Nah untuk snapshot teman-teman bisa klik yang titik 3 ini teman-teman. Nah sini kan ada snapshot, tinggal klik, kemudian di sini tinggal tag. Nah kemudian namanya kita coba default saja teman-teman, default. Nah kemudian oke teman-teman. Nah selanjutnya ini juga sama teman-teman, kesini tag snapshot, ini juga sama default. Oke, ini juga sama teman. Default. Nah ini juga sama, yang terakhir ini Debian clone snapshot default. Nah jadi seperti itu teman-teman untuk men-snapshot router Debian dan lain sebagainya yang ini teman-teman. Nah tinggal klik yang titik 3 ini, kemudian snapshot, kemudian di sini ada tag, kemudian nanti namanya bebas teman-teman. Nah kenapa sih di snapshot? Nah ketika router Debian atau Ubuntu desktop teman-teman error, itu bisa kembali ke awal atau ke snapshot teman-teman. Nah mungkin itu saja pembahasan tentang snapshot VM teman-teman. Nah selanjutnya kita akan membahas tentang setup topologi teman-teman. Di sini saya masuk ke untuk simulasi setup topologi teman-teman. Nah, di sini kan host OS itu misalkan laptop saya teman-teman. Nah si router Debian ini terhubung ke host OS itu menggunakan adapter 1 ya teman-teman. Nah kemudian si router Debian juga terhubung ke internal network ini menggunakan adapter 2 teman-teman. Nah dimana internal network ini mempunyai 2 server teman-teman. Yang pertama itu ada Debian server, kemudian server 2 itu Ubuntu server teman-teman. Nah router Debian juga terhubung ke klien Ubuntu atau Ubuntu desktop teman-teman, itu menggunakan adapter 3 ya teman-teman. Nah
Jadi router Debian ini terhubung ke host OS itu menggunakan adapter 1, kemudian ke internal network menggunakan adapter 2, kemudian terakhir itu ke Ubuntu desktop itu menggunakan adapter 3 teman-teman. Langsung saja kita ke ya, di sini teman-teman bisa klik ke masuk ke setting, kemudian ke network. Nah, di sini teman-teman untuk adapter 1 di sini ininya pilih yang host only adapter teman-teman. Nah, kemudian name-nya ini saja teman-teman. Nah, kemudian klik OK saja. Nah, kemudian masuk lagi ke setting, ke network. Kita coba adapter 2 itu terhubung ke internal network teman-teman. Jadi ini adapter 2 enable adapter 2 ke internal network, kemudian name-nya ini saya ganti ke server network teman-teman. Server network teman-teman. Nah, kalau sudah, karena server network karena di adapter 2 itu mempunyai 2 server teman-teman. Jadi saya namanya server network teman-teman. Kalau sudah, kita klik OK, kemudian masuk lagi ke adapter yang 3 teman-teman. Nah, adapter 3 ini juga sama teman-teman, ke internal network, ini klik OK saja teman-teman. Nah, selanjutnya kita ke yang Ubuntu desktop ini teman-teman. Sini kita coba lihat Ubuntu desktop ini adapter 3 teman. Klik ke setting, kemudian ke network, kemudian ininya internal network teman-teman. Nah, dan enter. Nah, kemudian yang ini juga sama untuk Ubuntu server ini. Ke network, kemudian ininya internal network, kemudian namanya kita coba ganti ya teman-teman. Kita coba ganti server network juga teman-teman. Ini juga tadi sama teman-teman. Nah, kemudian yang server Debian clone juga ini samakan saja teman-teman. Oh, bentar teman-teman. Oke. Dan oke. Nah, jadi seperti itu yang setup topologi teman-teman.
Nah, mungkin itu saja tentang pembahasan yang setup topologi. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi yang terakhir, itu konfigurasi RAM pada virtual machine, teman-teman. Langsung saja VirtualBox. Nah, di sini saya akan konfigurasi RAM. Nah, jika laptop teman-teman itu RAM-nya rendah, teman-teman, nah, kemudian jika ingin tidak menjadi hang, teman-teman bisa ke setting, kemudian nah jika teman-teman laptopnya itu RAM-nya sedikit, teman-teman, kemudian nggak mau hang, teman-teman bisa ke setting untuk mengatur RAM-nya, kemudian ke sistem. Nah, di sini kan ada motherboard, kemudian ini RAM-nya, base memorinya saya akan ganti saja ke 512, teman-teman, jadi tidak terlalu cukup banyak. Kemudian ini prosesornya saya menggunakan satu saja, teman-teman, kemudian oke. Nah, kemudian ini juga sama, teman-teman, ke setting, kemudian ke sistem, ininya sama, ganti menjadi 512, kemudian prosesornya ini satu, oke. Ininya ini juga sama, yang butuh server kita ganti 12, prosesornya ini juga satu saja, teman-teman. Nah, ini jadi jika teman-teman punya laptop kemudian RAM-nya sedikit, kemudian yang ketika konfigurasi tidak ingin lag atau ininya, teman-teman bisa turunkan saja RAM-nya menjadi, disesuaikan saja, teman-teman, sama laptop, teman-teman. Nah, mungkin itu saja tentang konfigurasi RAM pada virtual machine, teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian pembuatan video saya kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan atau salah kata dalam pembuatan video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.